Selamat pagi semua anak didik kami kelas 10. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, dan pada kesempatan ini ada dua topik pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah mengenai momentum dan yang kedua mengenai impuls. Bagaimana konsep dari momentum dan impuls ini? Mari kalian perhatikan pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul awal pembelajaran kita adalah mengenai momentum. Sebagai teori singkat dari momentum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, momentum merupakan hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Yang kedua, momentum termasuk besaran vektor, ya. Kalian ingat, setiap besaran vektor itu akan memiliki nilai dan arah. Kemudian persamaan momentum. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M dikali dengan V. Dengan keterangan, P menyatakan momentum satuan kilogram meter per sekon, M menyatakan massa satuan kilogram, dan V menyatakan kecepatan satuan meter per sekon. Kemudian judul pembelajaran kita yang kedua adalah mengenai impuls. Sebagai teori singkat dari impuls ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, impuls merupakan hasil perkalian gaya dengan selang waktu. Yang kedua, impuls termasuk besaran vektor, ya, karena memiliki nilai dan arah. Selanjutnya persamaan impuls. Impuls secara matematis dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali dengan delta T. Dengan keterangan, I menyatakan impuls satuan Newton sekon, F menyatakan gaya satuan Newton, dan delta T menyatakan selang waktu dalam satuan sekon. Kemudian kita akan membuat hubungan impuls dengan perubahan momentum. Langkah awalnya adalah kita ambil dari persamaan impuls terlebih dahulu. I sama dengan F dikalikan dengan delta T. Kemudian dari persamaan hukum kedua Newton tentang percepatan, di mana F sama dengan M dikali dengan A. A ini menyatakan percepatan, di mana percepatan itu sama dengan perbandingan perubahan kecepatan delta V terhadap perubahan atau selang waktu delta T. Sehingga persamaan impuls yang ini bisa kita tuliskan menjadi I sama dengan M, kita ganti A-nya menjadi delta V per delta T. Kita kali dengan delta T. Delta T di atas dengan di bawah ini saling menghabiskan, ya, sehingga I akan sama dengan M dikali delta V sama dengan delta P. Atau bisa juga kita hubungkan dengan kecepatan, maka impuls sama dengan M dikali dalam kurung Vt dikurang dengan V0, di mana Vt menyatakan kecepatan akhir dan V0 menyatakan kecepatan awal. Untuk lebih jelasnya mengenai momentum dan impuls ini serta hubungan impuls dengan perubahan momentum, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 berikut ini. Dua benda A, benda A-nya bermassa 2 kg dan benda B bermassa 5 kg, bergerak dengan kecepatan masing-masing 5 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Jika benda A bergerak ke timur sebagai arah positif, tentukanlah momentum total sistem jika benda B bergerak ke arah A, barat, B, selatan. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, menentukan momentum total untuk benda B yang bergerak ke arah barat. Terlebih dahulu kita tentukan momentum dari benda A, yaitu PA sama dengan MA dikali dengan VA. Kita masukkan MA-nya dan VA-nya, sehingga momentum benda A akan sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 kg meter per sekon. Selanjutnya kita tentukan momentum dari benda B. PB sama dengan MB dikalikan dengan VB. Karena benda B-nya bergerak ke arah berlawanan, ya, ke arah barat, maka tanda dari kecepatan untuk benda B kita harus buat bertanda negatif. Sehingga momentum benda B, PB sama dengan 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20 kg meter per sekon. Kemudian untuk menentukan momentum total, kita perhatikan gambar yang berikut ini terlebih dahulu, ya. Benda A-nya bergerak ke timur, maka momentum benda A-nya ke arah timur. Kemudian benda B-nya bergerak ke arah barat, maka momentum benda B berarti arahnya adalah ke barat. Kita perhatikan momentum A dan momentum B itu adalah
berlawanan, sehingga kalau kita menentukan P total ya, yaitu penjumlahan dari PA ditambah PB itu akan sama dengan 10 ditambah dengan negatif 20, akan sama dengan negatif 10 kg meter per sekon. Kita perhatikan tanda dari momentum total ini adalah negatif, artinya momentum total sistem itu arahnya adalah ke barat atau searah dengan pergerakan dari benda B. Kemudian bagian B menentukan momentum total untuk benda B yang bergerak ke selatan. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Benda A-nya ke arah timur, maka momentumnya adalah ke arah timur. Kemudian benda B-nya bergerak ke arah selatan, maka momentum dari benda B-nya adalah ke arah selatan. Secara vektor bisa kita lukiskan sebagai berikut ya. Momentum A-nya ke arah timur dengan besar PA, kemudian momentum benda B ke arah selatan dengan besar PB. Kita perhatikan di sini bahwa arah PA dengan arah PB ini adalah saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Sehingga P total itu akan sama dengan sisi miring Pitagoras ya. Maka P total akan sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah dengan PA kuadrat. Kita masukkan PB dan PA yang sudah kita tentukan tadi. Maka P total akan sama dengan akar dari negatif 20 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Akan sama dengan akar 500 sama dengan 10 akar 5 kg meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Bola bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 7,2 meter dari permukaan lantai. Jika setelah memantul ketinggian yang dapat dicapai bola 5 meter, tentukanlah impuls yang bekerja pada bola. Terlebih dahulu kita buat dulu kesepakatan atau kita tentukan arah ke atas adalah bertanda positif. Kemudian arah yang berlawanan yaitu arah yang ke bawah kita tentukan menjadi arah yang negatif atau tanda negatif. Kemudian titik awal jatuhnya adalah titik B, kemudian sesaat menyentuh lantai menjadi titik B, kemudian ketika memantul vertikal ke atas kita sebut sebagai titik C. Kita buat pembahasannya, diketahui dari keterangan soal ya, M sama dengan 2 kg, kemudian H 7,2 meter, dan H aksen sama dengan 5 meter. Perlu kita ketahui di sini, H aksen ini adalah merupakan tinggi pantulan maksimum, yang tingginya sama dengan 5 meter. Kemudian kita perhatikan yang pertama gerak jatuh bebas ya, yaitu dari titik A sampai ke titik B. Itu geraknya adalah gerak jatuh bebas seperti pada kalimat soalnya. Kemudian kita bisa menentukan kecepatan bola sesaat menumbuk lantai, yaitu kecepatan terakhir untuk gerak jatuh bebas sesaat menyentuh lantai di titik B. Di mana persamaan kecepatannya adalah akar dari 2GH. Tetapi karena sudah kita buat tadi arah ke atas positif dan arah ke bawah adalah negatif, maka tanda kecepatannya kita buat bertanda negatif. Sehingga kecepatan bola sesaat menumbuk lantai V itu akan sama dengan negatif kali akar dari 2 dikali 10 dikali 7,2. Ini akan sama dengan negatif 12 meter per sekon. Sehingga momentum bola sesaat menumbuk lantai bisa kita tentukan ya, P sama dengan M dikali V sama dengan M-nya 2 kg dikali negatif 12 sama dengan negatif 24 kg meter per sekon. Kemudian kita perhatikan gerak dari titik B ke titik C. Ini adalah gerak vertikal ke atas dengan H aksen ini merupakan tinggi maksimum. Kita akan menentukan terlebih dahulu kecepatan bola sesaat memantul vertikal ke atas ya. Kita sebut sebagai V aksen. Karena arahnya ke atas, maka tanda kecepatannya adalah bertanda positif. Sehingga V aksen akan sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Maka momentum bola sesaat memantul ya. P akan sama dengan M dikalikan dengan V akan sama dengan 2 dikali 10. Ini V ini menyatakan V aksen ya, sama dengan 20 kg meter per sekon. Maka impuls pada bola itu bisa kita tentukan sekarang. I sama dengan M dikalikan dengan delta V ya, akan sama dengan M dikali dalam kurung V aksen ya,
dikurang dengan V, maka impuls akan sama dengan 2 ya dikali 10 dikurang negatif 12 ya. Berarti ini menjadi positif 22 ya, dikalikan dengan 2, maka impuls pada bola itu sama dengan positif 44 kg meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Grafik di bawah ini menyatakan hubungan gaya F yang bekerja pada benda bermassa 2 kg terhadap waktu T selama gaya itu bekerja pada benda. Jika benda mula-mula diam, tentukanlah bagian A impuls, bagian B kecepatan akhir benda. Kita buat pembahasannya. Yang pertama adalah menentukan impuls. Apabila diketahui grafik antara F dengan selang waktu T, maka impuls adalah merupakan luas grafik. Kalau kita perhatikan di sini ya, yang berwarna merah ini luas yang dibentuknya ini sama dengan luas trapesium. Sebelum kita menentukan luasnya, kita tentukan dulu sisi-sisi dan ketinggian pada trapesium ini ya. Kita misalkan sisi ini adalah menjadi sisi A, kemudian yang di bawah ini yang panjang menjadi sisi B, dan ketinggiannya ini kita buat sama dengan C. Sehingga luas trapesium akan sama dengan ya penjumlahan dua sisi yang sejajar, berarti A ditambah B dikali dengan ketinggiannya C dibagi dengan 2. Kemudian dari gambar ini kita tentukan panjang A, B, dan C ya. Yang pertama untuk menentukan panjang B. Panjang B ini sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9. Kemudian panjang dari sisi A berarti 9 dikurang 3 ya sama dengan 6. Dan ketinggian C itu sama dengan 4. Sehingga luas trapesiumnya sama dengan 6 tambah 9 dikali 4 per 2. Akan sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 Newton sekon. Kemudian bagian B, kecepatan akhir ya, kecepatan akhir. Untuk menentukan kecepatan akhir kita pergunakan impuls. Impuls tadi sudah kita peroleh sama dengan 30 Newton sekon ya. Dan persamaan impuls I sama dengan delta P yang sama dengan M dikali dalam kurung VT dikurang dengan V0. Dari keterangan soal ya disebutkan mula-mula diam ya, sehingga V0 sama dengan 0. Maka impuls yang sama dengan delta P akan sama dengan M dikali dengan VT. Kita masukkan impulsnya ya, 30 sama dengan masanya 2 dikalikan dengan VT, sehingga kecepatan akhir benda itu sama dengan 15 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Sebuah benda bermassa 0,2 kg dilempar dengan sudut elevasi 53 derajat terhadap bidang horizontal seperti gambar di bawah ini. Jika kecepatan awal benda dilempar 20 meter per sekon, tentukanlah momentum bagian A di titik tertinggi, bagian B pada saat T sama dengan 2 sekon, di mana percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari komponen dari kecepatan awal ya terhadap sumbu X. Berarti arahnya ke kanan. Ini sama dengan V0X. Yang sama dengan Vx dan nilainya akan selalu konstan ya. Kemudian arah vertikal ya. Yang ini arah vertikal ini kita sebut sebagai kecepatan awal pada sumbu Y yang kita sebut dengan V0Y. Untuk bagian A menentukan momentum di titik tertinggi ya. Kita misalkan sama dengan Y max. Ini menjadi titik tertinggi ya, Y max. Kemudian kita perhatikan ya, kecepatan di titik tertinggi itu hanya ada Vx ya. Hanya ada Vx yang ini karena kecepatan pada sumbu Y-nya itu akan sama dengan 0. Maka kita tinggal menentukan kecepatan Vx-nya sekarang ya. Di mana Vx itu sama dengan V0 dikali kosinus 53 derajat sama dengan 20 dikali 0,6 sama dengan 12 meter per sekon. Maka momentum di titik tertinggi itu akan sama dengan P sama dengan M dikali dengan Vx sama dengan 0,2 dikali 12 sama dengan 2,4 kg meter per sekon. Kemudian menentukan momentum pada saat T sama dengan 2 sekon ya. Kita tentukan terlebih dahulu kecepatan sesaat, di mana pada sumbu X yang kita sebut sama dengan Vx ini selalu konstan ya, itu sama dengan 12 meter per sekon ya, sama dengan ini. Nah kemudian
untuk menentukan nilai kecepatan pada sumbu Y, yaitu sama dengan VY sama dengan V0 Y dikurang setengah GT kuadrat. Maka kecepatan pada sumbu Y, VY sama dengan ya V0 Y itu sama dengan V0 sinus 53 derajat ya dikurang setengah dikali G-nya 10 dikali T-nya 2 tadi dipangkat dengan 2. Sehingga VY sama dengan V0-nya 20 dikali sinus 53 0,8 dikurang dengan hasil perhitungan ini sama dengan 20, maka nilai kecepatan pada sumbu Y pada saat T sama dengan 2 sekon itu sama dengan negatif 4 meter per sekon. Kita perhatikan tanda dari V-nya adalah tanda negatif, artinya benda tersebut sedang bergerak ke arah bawah. Maka kita misalkan bendanya di sini sekarang ya, sehingga kita tentukan arah vektor kecepatannya Vx-nya ini selalu tetap ya, konstan. Kemudian kecepatan E-nya harus ke bawah karena dia bertanda negatif. Nah, sehingga ini menjadi kecepatan resultan ya, karena Vx-nya dan V-nya saling tegak lurus, maka kecepatan resultan itu akan sama dengan kecepatan sisi miring Pitagoras ya. Maka VR akan sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Maka V resultan akan sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dengan negatif 4 dipangkat dengan 2. Itu akan sama dengan 4 akar 10 meter per sekon. Sehingga momentum benda pada saat T sama dengan 2 sekon adalah P sama dengan M dikali VR sama dengan 0,2 dikali 4 akar 10 akan sama dengan 0,8 akar 10 kilogram meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai momentum dan impuls. Seperti biasa di akhir video ini saya menyediakan atau membuat soal latihan. Ada 4 nomor dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat dan semoga berhasil.